Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat, rekan-rekan, yang akan mengikuti seleksi PPS di tahap, tes CAT. Nah teman-teman, PPS ini terutama di pilkada ini merupakan salah satu, anggota badan ad hoc yang nanti bertugas di kelurahan atau di desa. Nah, lumayan sih gajinya kalau kita ikut gitu ya, ini bisa jadi job side atau pekerjaan sampingan karena pekerjaannya tidak, serumit pada saat pilihan presiden, teman-teman ya. Untuk teman-teman yang akan mengikuti tes seleksi, CAT beberapa hari lagi, nah di sini saya memberikan, referensi soal dan jawaban sebagai, bahan tambahan saja buat teman-teman untuk mengetahui informasi soal-soal apa saja yang mudah-mudahan ini ada teman-teman ya. Ya ini sebagai bahan untuk, referensi saja. Oke teman-teman kita langsung aja ada beberapa soal dan jawaban yang sudah saya siapkan. Yang pertama, nah yang termasuk tahap pelaksanaan pilkada adalah A. Penetapan daftar pemilih tetap atau DPT, B. Kampanye, C. Pendaftaran pasangan calon, D. Pembentukan Panwas Pemilu Kada. Ini semuanya benar ya, ini adalah tahapan-tahapan dalam pelaksanaan pilkada, baik itu pilkada sekarang ataupun juga yang sudah lalu. Jawabannya yang E, teman-teman ya. Kemudian soal selanjutnya, undang-undang yang mengatur pemilihan gubernur dan wakil, wali kota, bupati, yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2017 adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Jadi jawabannya yang D, teman-teman ya. Ini mah ya diingat-ingat aja teman-teman ya. Kemudian soal selanjutnya, pada pilkada, calon kepala daerah dapat berasal dari partai politik atau ya, kan biasanya kalau partai politik itu mencalonkan, mencalonkan, kadernya teman-teman. Nah itu kan bisa dari parpol, bisa juga dari nah di sini jawabannya adalah independen. Jadi, mencalonkan sendiri gitu tanpa, diusulkan oleh partai. Jadi jawabannya adalah independen. Independen itu kan, tidak terikat sama partai politik, teman-teman ya. Kemudian soal selanjutnya, siapa yang bertanggung jawab untuk mengadakan pemilu di Indonesia? Tentu saja, yaitu KPU, Komisi Pemilihan Umum, di mana nanti di bawahnya ada badan-badan ad hoc, teman-teman ya, seperti dari tingkat KPU provinsi, kabupaten, kemudian ada PPK di tingkat kecamatan, ada PPS di kelurahan, dan juga ada KPPS di tingkat, TPS ya teman-teman. Kemudian selanjutnya teman-teman, yang termasuk kategori sarana konversi suara rakyat adalah sarana konversi suara rakyat. Jawabannya adalah surat suara. Jadi surat suaralah yang akan digunakan untuk, voting ya nantinya berapa banyak suara dari salah satu calon contohnya. Kalau bilik suara, kotak suara itu hanyalah alat teman-teman ya. Kemudian alat coblos ya alat, hanya peralatan aja teman-teman, itu hanya, sarana untuk mencoblos surat suara. Kemudian selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 7 2017, setiap orang yang sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, memalsukan data dan daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling lama. Nah, ini kalau nggak salah itu 6 tahun, dan dendanya itu 72 juta teman-teman ya. Cek aja di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Jadi, daftar pemilih ini kan, dikelola nanti sama Pantarlih, kemudian nanti ditetapkan di PPS oleh PPS, kemudian nanti diajukan ke KPU kabupaten, teman-teman ya. Jadi daftar pemilih tetap ini kan proses awalnya dari Pantarlih masuk ke daftar pemilihan sementara, nanti akan diupdate lagi untuk, pilkada. Karena kan pilpres pilpres kemarin, pasti akan menambah lagi jumlah, Gen Z yang akan mengikuti partisipasi dalam pemilihan pilkada serentak 2024. Kemudian selanjutnya teman-teman, pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu mengatur prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu berikut ini. Kecuali yang pertama kan adil ya, kemudian terbuka, akuntabel, akuntabel itu dapat dipertanggungjawabkan. Efisien, efisien itu dia, sesuai dengan prosedur pelaksanaan.
Berarti yang bukan itu adalah B, aksesibilitas, teman-teman ya. Oke, selanjutnya, apa yang terjadi jika suatu daerah tidak berhasil memilih kepala daerah dalam pilkada? Contohnya ya. Maka, jawabannya adalah akan dipilih secara langsung oleh presiden. Kalau dibubarkan kan nggak mungkin, diatur oleh DPR juga nggak mungkin. Diangkat oleh kementerian, kementerian kan di bawah, presiden. Semua benar ya salah yang dibubarkan, berarti yang benar itu adalah dipilih secara langsung oleh presiden. Kalau memang terjadi sesuatu, tidak berhasil gitu kan. Tapi, di Indonesia itu dari awal pilkada sampai sekarang itu berhasil melakukan pilkada serentak, teman-teman, dan menghasilkan calon-calon yang sudah terpilih. Walaupun ada sengketa, ada permasalahan gitu kan, tapi bisa diatasi lewat, Mahkamah Konstitusi, Bawaslu, dan lain-lainnya ya. Oke, teman-teman juga, soal yang lainnya ada yang kayak gini, teman-teman. Apa yang dimaksud dengan quick count dalam pemilu Indonesia? Ini teman-teman yang belum tahu apa itu quick count, yaitu adalah perhitungan cepat ya, suara berdasarkan sumber yang, sebenarnya mah resmi ya atau yang tidak resmi di sini. Kalau quick count itu kan berdasarkan survei ya, lembaga-lembaga di Indonesia survei itu kan banyak gitu kan. Ya itulah yang namanya quick count itu adalah perhitungan cepat. Oke, jawabannya yang A ya. Kemudian soal selanjutnya, teman-teman. Berikut langkah-langkah KPPS. KPPS ini kan dibentuk oleh PPS, ingat ya. Dibentuk oleh PPS, nanti setelah PPS dilantik, kalau nggak salah nanti sebelum pelaksanaan pilkada serentak ya, bulan November itu KPPS dibentuk untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS. Nah, jadi di sini langkah-langkah KPPS sebelum melaksanakan pemungutan suara, kecuali yang kecualinya adalah C. Lihat aja ya, menandai surat suara yang akan digunakan oleh pemilih. Ini nggak mungkin ya. Ini berarti terjadi pelanggaran. Kalau surat suaranya dicoblos langsung kan itu berarti ya pelanggaran. Oke, jadi cari yang bukannya, teman-teman. Kemudian soal selanjutnya, berikut ini merupakan tahapan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan pasal 167 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kecuali ini semuanya tentang pemilu, teman-teman. Yang kecualinya apa? Itu yang bukannya. Oke, kita cek. Jawabannya adalah B. Pembentukan PPK, PPSK, PPS, dan Pantarli. Nah, kalau ini kan Eee, bukan tahapan ya, bukan tahapan penyelenggaraan pemilu. Tapi ini, kalau di 2024 tuh ada masuk ke tahapan teman-teman ya, kalau di 2007 nggak masuk. Oke, selanjutnya ketentuan kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sampai ke wali kota yang dikategorikan incumbent sebagai berikut. Jawabannya C ya. Cuti kampanye hanya pada masa kampanye. Ya, cuti kampanye hanya pada masa kampanye. Itu aja jawabannya ya. Kemudian soal berikutnya, perlengkapan pemungutan suara sesuai dengan pasal 341 terdiri dari ini yang bukan ya. Rata-rata perlengkapan pemungutan suara itu sampai sekarang itu sama aja, teman-teman. Itu ya. Yang pertama ada alat untuk mencoblos, ada surat suara, ada bilik suara, ada kotak suara. Kalau setempel KPPS itu biasanya beli sendiri, teman-teman ya, untuk membuat setempel di surat suara nanti pada saat pelaksanaan pemilu ya, gitu. Kalau stempel itu KPPS itu buat sendiri. Jadi nggak dikasih perlengkapannya dari, KPU ya. Kemudian ini ada soal pernyataan, bukan pertanyaan ya, tapi pernyataan. Kampanye pada pilkada dan wakil kepala daerah dimulai 3 hari setelah penetapan peserta pemilu dan berakhir sebelum masuk masa tenang. Nah, pernyataan ini benar, teman-teman ya. Kemudian soal selanjutnya, teman-teman. Berdasarkan ketentuan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, lembaga negara yang menyelenggarakan pemilu umum adalah jawabannya adalah KPU, tetap aja ya, Komisi Pemilihan Umum. Oke, selanjutnya. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, KPU adalah lembaga negara yang dikategorikan sebagai lembaga eksekutif, teman-teman ya. Bukan kalau legislatif kan kayak anggota DPR, kalau yudikatif ya presiden gitu kan, pimpinan MK gitu kan. Kemudian selanjutnya ada juga soal begini,
Negara Indonesia dikenal dengan negara kepulauan dari Sabang sampai dengan Merauke. Hal ini disebabkan karena tentu saja Indonesia memiliki berbagai pulau. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Nah, karena Indonesia mempunyai pulau yang besar-besar, terdiri dari ribuan pulau. Nah, ini jawabannya terdiri dari ribuan pulau. Ada yang pulau kecil kan, ada yang pulau besar. Kemudian selanjutnya, di bawah ini merupakan contoh sikap yang mencerminkan kita mencintai NKRI. Sikapnya ya. Jawabannya adalah yang C, teman-teman. Berteman dengan orang dari daerah manapun. Berkelahi gak mungkin, mengejek gak mungkin. Memilih teman dari satu daerah juga gak mungkin. Nah, kalau yang melakukan pertemanan dengan tertentu saja berarti diskriminatif ya. Oke, selanjutnya. Wujud cinta tanah air dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara yang baik. Di bawah ini yang mencerminkan cinta tanah air. Nah, kita cinta tanah air wujudnya apa? Yaitu contohnya menggunakan produk dalam negeri. Karena kita mencintai Indonesia, maka kita cintai produk dalam negeri. Itu ada di iklannya ya. Cintai produk-produk dalam negeri itu katanya. Kemudian selanjutnya, pengalaman Pancasila dapat dilakukan secara kritis, kreatif, dan dinamis. Yang dilaksanakan berdasarkan konsep nasional, merupakan karakteristik Pancasila sebagai, nah jawabannya adalah C, ideologi terbuka. Oke, itu teman-teman soal yang bisa saya berikan, ada 20 ya. Mudah-mudahan menambah referensi buat teman-teman yang akan mengikuti tes seleksi PPS. Lumayan teman-teman ya, ini sebagai terutama yang belum pernah itu bisa jadi pengalaman baru untuk ikut berpartisipasi di kepemiluan. Insya Allah kalau kita sudah lolos nanti sudah dilantik itu masalah kerjanya itu insya Allah tidak akan ada kendala, ini lebih mudah, tidak se rumit atau secapek pada saat pilpres nanti ya teman-teman yang akan melakukan tes. Saya doakan semoga diberikan kelancaran, kemudahan, tetap semangat karena akhir ini cuaca sedang tidak bersahabat. Semoga teman-teman tetap sehat, bisa menjalankan aktivitas sebaik mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.